Malam teman-teman semua di mana saja berada, seperti biasa kita ketemu lagi di konten saya, yaitu Empu Gelol. Pada siang tadi itu pas kebetulan banyak pekerjaan, jadi nggak sempat membuat konten atau video yang menyangkut atau berkaitan masalah seni dan budaya kita seperti biasanya. Nah, tapi untuk di malam ini saya akan memulai bercerita. Nah, kebetulan di dalam konten saya yang terdahulu banyak pertanyaan dari saudara-saudaraku yang ada, berbagai macam pertanyaan menyangkut seni dan budaya kita, bagian daripada orang-orang benua atau rumpun loangan yang tentunya kawan-kawan atau saudaraku berharap jawaban dari Empu langsung seperti apa, seperti itu. Nah, jadi saya Empu Gelol akan berusaha menjelaskan atau menerangkannya, tapi seperti biasa tetap penjelasan atau keterangan saya Empu Gelol belum pasti 100%. Itu. Yang terpenting tetap saja teman-teman atau saudaraku, apabila pulang ke kampung, bertanyalah kepada ibu bapak, bertanyalah kepada kakek nenek, itu. Bertanyalah kepada muluk, penyentangi atau manti atau kepala adat yang memang sudah berpengalaman di dalam seni budaya, terutama kita suku Dayak, seperti itu kira-kira. Jadi ada tadi pertanyaan, kebetulan dia adalah orang benua juga, menanyakan kepada saya. Sebenarnya pertanyaannya ini kayaknya saya harus menjawab atau enggak gitu. Karena saya pikir kalau orang benua pasti tahu, itu menurut pikiran saya. Tapi boleh-boleh saja orang benua nggak tahu, bisa saja terjadi. Dan ini saya harus menjawabnya dan berusaha memberikan penjelasan menurut pengalaman yang saya ketahui. Kalau tahu salah, saya mohon maaf. Saya lupa namanya tadi, siapa namanya. Pertanyaannya yaitu, adakah tarian perang pada suku Dayak Benua? Pertanyaannya simple dan bagus sekali sebenarnya. Adakah tarian perang pada suku Dayak Benua? Nah, seperti itu. Kira-kira menurut teman yang lain ada nggak? Terutama orang benua. Ayo. Biasanya tarian perang banyak pada saudara kita suku lainnya. Jadi kalau untuk masalah tarian perang secara khusus untuk kita benua, artinya tarian perang yang dibuat dari zaman leluhur dulu, semacam tarian untuk perang. Beberapa kali saya bertanya kepada orang tua-tua, bercerita dengan saya, memang kita tidak mempunyai tarian khusus untuk tarian perang, tarian dalam bentuk baku dari dulunya. Untuk tarian perang kita memang nggak punya kalau untuk benua. Tapi ada tapinya, kita benua mempunyai tradisi yang namanya temandak. Nah, jadi di zaman dulu, sebelum dia sumpamanya bempas rotan, sebelum dia mentares atau mentareh di zaman dulu, artinya memana-manasi musuh supaya musuh terpancing, artinya terpancing dan mau bertimpas dengan dia, maka dia akan temandak menari seperti gini. Itu dia akan menari-nari dengan lenggak-lenggok tangannya serta tubuh serta kakinya dan berbagai macam hentakan itu. Atau dia seolah pandangan itu menatap bunyi benua itu sambil ngedukok gini, artinya membawa mentares, itu temandak.
Temandak ini dilakukan ketika mereka akan melakukan mentaras atau semale mentareh. Nah, itu akan dilakukan temandak. Dan temandak ini ketika musuh gugur, korban, artinya tewas di dalam pertempuran itu, dia juga akan tetap temandak di dekat mayatnya musuh tadi, di dekat korban tadi. Nah, dia akan melakukan temandak di situ, menari, memana-manasi saudara musuhnya yang lain. Nah, seperti itu, bahwa dia memenangkan pertempuran ini. Nah, jadi dari sisi temandak inilah kemudian diangkat di dalam sebuah tari. Makanya itu benua ada tarian perang, tari mentaras. Itu. Dari yang ini itu asal usulnya menjadikan ada tarian perang mentaras. Nah, jadi kalau kita dari tarian langsung dari zaman dulu, tarian perang sampai hingga detik ini, mohon maaf kalau saya sih belum pernah ada dengar, tapi kalau ada ya mungkin saja. Tapi kalau untuk di saya untuk belum pernah sih saya ada dengar. Saya hanya dengar seperti yang saya katakan tadi, yaitu temandak yang sifatnya memang sebuah kegiatan khusus atau perlakuan khusus ketika akan terjadi peperangan atau ketika memenangkan peperangan, maka inilah yang diangkat di dalam tari. Nah, seperti itu. Sumpamanya dia duel dengan yang musuh lawannya itu, musuhnya gugur, maka dia temandak. Sebelum terjadi duel itu juga dia akan temandak, menari dulu, ngelewai. Itu. Nah, itu setelah musuhnya gugur, tewas, di dalam temandak itu apa yang dia lakukan? Maka dia akan melakukan tri, bunyi benua, tri di dalam betimpasan itu. Nah, sekarang tarian benua yang ada, kemasan yang diambil dari temandak tadi, hanya satu yang belum pernah saya dengar, tidak ada trinya. Itu nggak tahu apakah hal semacam ini memang nggak dipakai ketika di dalam tari, karena kalau kita memakai tri ini kayaknya ada semacam aura. Nah, mungkin saja seperti itu, jadi mereka nggak memakainya, saya rasa seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan saudaraku tadi, kalau dari zaman dulu secara khusus kita mempunyai tarian adat, tarian perang kita memang nggak punya. Tapi meski kita ada tarian perang, tapi ambilannya dari yang temandak tadi, lalu dikemas menjadi sebuah tarian perang. Nah, seperti apakah temandak ini akan dibuat? Apakah temandak ini salah satu contohnya di dalam betimpas saja? Temandak ini kalau teman-teman saudaraku bisa lihat, coba lihat orang berhempas rotan. Sebelum dia berhempas rotan, maka dia akan temandak dulu, akan ngelewai dulu. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi tolak ukur di dalam budaya kita. Tapi empu sumpamanya ada kok tarian perang yang memang khusus dibuat untuk Dayak benua, sumpamanya memang dari zaman dulu ada. Ya mungkin saja benua yang lainnya, tapi kalau untuk benua saya dari Kecamatan Tanjung Isui, Kampung Lempunah Ohong, dan Kecamatan Silungurai Jelau, kami tidak ada tarian khusus yang memang dari zaman dulu tarian perang. Kalau temandak itu betul diangkat menjadi tarian perang, seperti itu. Memang ada. Menjelaskan tentang mengkopas. Jadi gambaran orang ketika akan melakukan pertempuran atau betimpasan selain memakai mandau, jadi ambilannya itu kalau teman-teman kepingin lihatlah yang dikatakan sekarang ini, banyak orang bilang olahraga berhempas rotan. Gitu. Bunyi benua itu mengkopas pakai W. Nah, kalau olahraga memakai rotan, berhempas rotan itu berbeda
dengan yang kami lakukan yaitu mengkopas. Kalau olahraga ini sifatnya hanya sebatas olahraga mencari keringat, musuh sebelah jangan sampai terluka. Itu di dalam olahraga behempas. Tapi kalau mengkopas ya memakai rotan, behempas rotan tradisi kami benua. Gambaran. Apabila dia ketemu, maka mereka akan membuka baju, nggak pakai baju, pakai lauk saja di kepala. Nah, jadi ada larangan yang tidak boleh dipakai, seumpamanya mukul seperti ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh, dan yang lainnya boleh. Nah, ini yang terjadi nggak main-main teman-teman saudaraku semua. Banyak yang belakang-belakang itu terkelupas mengeluarkan darah. Itu ada yang biru, ada yang langsung sepanjang bekas rotan itu menetes darah. Menakutkan. Tapi bagi orang benua, bagi orang Dayak Tunjung, Tonyoy, bagi orang Bentian, itulah pertanda sesuatu semangat mereka. Mereka nggak takut. Dan mereka semakin semangat. Karena sudah menjadi hidup mereka di zaman dulu, dan di zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang mempertahankan itu. Tapi untuk anak-anak muda ini mudah-mudahan masih ada yang seperti itu, mempertahankan tradisi dan budaya kita yang sekarang kelihatannya sudah mulai berkurang karena banyak yang takut berdarah-darah si belakangnya seperti itu. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari saudaraku yang ada tadi, kebetulan orang benua juga. Nah, jadi untuk yang ini ada lagi pertanyaan dari saudara kita, aku lupa namanya, ini siapa, ini lupa terus Empu ini namanya, karena banyak Empu mengingat pertanyaan tapi kebanyakan lupa namanya seperti itu. Nah, jadi Empu ceritakan dong asal ulu mandau pakak sangka. Itu biasanya pakak sangka ini kebanyakan pada umumnya itu pada hulu tanduk. Boleh nggak Empu pakak sangka dari kayu? Boleh, nggak apa-apa buat pakak sangka dari kayu. Kenapa dia disebut pakak sangka? Karena potongan seperti gini. Itu pakak sangka. Nah, seperti ini kan pakak sangka namanya. Nah, jenis dia begini. Biasanya pakak sangka ini pada umumnya di dalam tradisi kita orang benua, orang Tonyoy maupun Bentian, serta lainnya rumpun lainnya di dalam rumpun kita. Biasanya ini yang mandau seperti ini ada rambutnya. Itu nggak kayak baleng atau kemau. Kalau baleng atau kemau mereka dia kebanyakan nggak ada rambut, meski ada paling ada di ujungnya sedikit seperti itu. Itu pakak sangka. Terus kejadian pakak sangka ini seperti apa, Kak? Mungkin kemarin kan kayaknya nggak nonton ini ya. Pada konten saya sebelumnya saya sudah membahas masalah asal usul pakak sangka di dalam cerita orang benua. Tapi di dalam cerita orang benua ceritanya banyak, nggak seperti itu saja. Saya Empu ambil satu contoh gambaran cerita yang ada yang saya ketahui. Jadi pakak sangka ini Gagang Mandau Hulu Tanduk itu berawal cerita ketika ada seorang anak yatim piatu yang tinggal di sebuah benua atau kampung itu. Kebetulan dia ini pemalas, nggak mau kerja, sudah yatim piatu tapi pemalas. Bodar. Bunyi benua itu bodar. Karena dia bodar nggak mau kerja, orang bosan lihat dia makan sana sini numpang dengan orang lain, disuruh juga nggak mau. Akhirnya dia diusir dari kampung itu. Diusir. Karena merasa diusir, orang nggak terima dia di kampung itu, pergilah dia. Seperti itu. Jadi dia pergi ke hutan ceritanya. Di dalam perjalanannya di hutan, karena kelelahan, bersandarlah dia di sebuah temposo. Ini anggaplah ini temposo. Dia bersandar gini. Bersandar itu dan tertidur. Setelah bangun tidur,
dia tuh merasa kayak ada sakit-sakit di kepala, apa ini kayak model cabang kayu gitu yang nusuk bagian belakang. Nah, kemudian dia lihat, oh rupanya ada tanduk yang tenggelam di temposo, tanduk lumpuk bunyi benua, tanduk yang lepas atau tanduk pupul. Ditariknya lah tanduk pupul itu dari temposo. Jadi lihat, yang di daerah sini ini kerawang-kerawang semua, dimakan semut anai-anai ceritanya itu. Nah, dia makan semut anai-anai. Kemudian dia bawa pulang tanduk itu, mohon maaf bukan bawa pulang, kemudian tanduk itu dibawa di dalam perjalanannya. Singkat cerita, dia akhirnya membuat ladang segala macam, berkebun karena panas hati supaya tidak disebut pemalas lagi seperti itu. Dia mulai rajin. Nah, kemudian tanduk yang kerawang-kerawang tadi yang dimakan semut, digigit oleh anai-anai tadi, itu kemudian dipotongnya di sini, tanduk yang panjang tadi. Setelah dipotongnya di sini, baru dia raut ini, merapikan ini, kemudian dia sulap tanduk itu, dimasukkan ke bilah mandau, jadilah gagang mandau hulu tanduk. Itu hulu tanduk pakak sangka yang diukir oleh semut anai-anai temposo. Dibawa pulang ke kampungnya, ceritanya setelah itu dibawa pulang. Ketika dia pulang sampai kampungnya, orang di kampung kaget lihat dia punya gagang mandau dari tanduk bagus. Nah itu. Sedangkan orang di kampung itu belum ada yang memakai gagang tanduk yang tipe jenisnya seperti itu. Nah itu. Akhirnya orang di kampung meminta dia untuk mengukir seperti yang ada itu. Minta tolong. Mula-mula dia menolaknya. Beberapa kali orang memaksakan sampai ada yang meninggalkan tanduk memohon dia mengukirnya, dia tetap menolak. Karena apa? Dia memang nggak bisa mengukir. Nah ini ceritanya. Jadi nggak bisa mengukir. Akhirnya marahlah orang di kampung itu, singkat cerita. Akhirnya dia diusir lagi, ya, seperti itu. Nah, diusir lagi. Nah, jadi itu salah satu cerita asal usul ukiran gagang tanduk pakak sangka. Jadi ukiran gagang tanduk pakak sangka itu sebenarnya ukiran itu menurut cerita legenda kami orang benua, salah satu legenda, mungkin banyak legenda yang lain, legenda yang saya ketahui, ukiran hulu tanduk pakak sangka bukan diukir oleh manusia juga pada awal penciptaannya, tapi diukir oleh semut temposo atau semut anai-anai yang dari tanah itu, yang membukit itu yang membuat atau mencipta ukiran yang ada di gagang tanduk pakak sangka. Kenapa dia disebut pakak sangka? Nah, karena posisi tanduknya itu seperti ini. Nah ini kan seperti ini. Ini kan ujung tanduk runcing di sini. Ini kan tanduk juga dia panjang runcing. Ini kan yang di sini yang di kepala. Nah itu posisinya seperti ini. Baru dia balik di sini untuk jadi pegangan, dimasukkan ini pakak sangka sebutannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk semua saudaraku, mudah-mudahan sedikit penjelasan mengenai gagang mandau atau hulu tanduk pakak sangka bisa menambah ilmu serta wawasan teman-teman atau saudaraku semua. Tapi jika teman-teman punya referensi lain, petunjuk lain mengenai asal usul pakak sangka, tetap nggak ada salahnya. Ya. Semua itu tetap saya Empu Gelol menganggap betul. Gitu. Kenapa Empu bercerita seperti itu saja, nggak ada cerita lainnya? Saya Empu Gelol nggak mungkin bisa bercerita lainnya karena yang saya dengar, yang saya ketahui cuma itu. Nah jadi apa yang saya sampaikan di konten YouTube saya itu apa yang saya dengar, apa yang saya ketahui, apa yang menjadi ilmu dan pelajaran saya selama
ini itu saya sampaikan. Kalau enggak saya sampaikan. Kalau hanya kira-kira, hanya pendapat, hanya referensi, hanya pendapat si anu sumpamanya dari si anu, ini hal semacam ini mohon maaf saudaraku tidak akan saya sampaikan gitu, karena saya berusaha mengatakan sesuatu yang real menyangkut seni dan budaya yang sebenarnya di tempo dulu. Nah seperti itu. Nah jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk di malam ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga saja ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, Empu sampaikan, kalau sumpama ada kata yang salah, saya Empu Gulul memohon maaf. Malum, lidah tidak bertulang, perasaan saya benar, perasaan saya tidak melukai saudaraku semua. Tapi yang namanya lidah tak bertulang, mungkin saja saya menyinggung atau melukai perasaan serta saudaraku yang ada. Sekali lagi saya mohon maaf. Salam budaya untuk kita semua dan tabe.